terima kasih atas statement dari IG-nya Ibu Nita dan dilanjutkan dengan kuasa hukumnya. Ada beberapa yang kami luruskan atas yang disampaikan itu. Jadi satu, Ibu Nita menikah dengan Pak Nurdin itu pada tahun 2000, bukan 2007 yang disampaikan oleh Danya. Jadi saya tegaskan lagi tahun 2000. Yang kedua, sebelum Bu Nita menjadi seorang artis hari ini, pada saat menikah dengan Pak Nurdin itu belum menjadi artis saat seperti saat ini. Jadi itu yang perlu saya bawakan. Jadi statement kemarin yang disampaikan itu kami luruskan dan itu tidak benar. Yang kedua, terkait mengenai pemotongan 40% dari hasil nyanyi itu masuk ke manajemen. Karena klien kami, Pak Nurdin itu sekaligus sebagai suami, dia juga sebagai manajernya. Dan 40% itu bukan masuk untuk pribadi Pak Nurdin. Jadi itu masuk ke manajemen. Saya tegaskan lagi. Jadi itu tidak benar kalau haknya 40% dipotong itu untuk keperluan Pak Nurdin, tidak benar. Dan selanjutnya terkait mengenai ada Pak Nurdin ini menghalangi anak, itu tidak boleh bertemu dengan anak, itu sama sekali tidak benar. Pak Nurdin selama ini memberikan ruang 24 jam untuk bertemu dengan anaknya, ya kan? Nah, yang meninggalkan tempat tinggal bersama sendiri itu kan Ibu Nita sendiri, bukan Pak Nurdin. Dan anaknya boleh ditanyakan, karena anaknya sudah besar, boleh ditanya. Nah, untuk lebih detailnya terkait mengenai pemotongan mengenai uang kelahiran yang katanya tidak membiayai itu, nanti klien kami akan menjelaskan sendiri. Sebelumnya saya menjelaskan ini ya, sebetulnya permasalahan ini adalah masalah internal. Jadi harus ya ini tertib di bawah dua, hanya karena udah bolanya menggelinding seperti ini, akhirnya saya harus bicara, harus meluruskan kata-kata atau statement pengacaranya yang menurut saya itu sebenarnya tidak benar. Jadi saya perlu jelasin dulu bahwa saya kata itu tahun 2000, pada saat itu kita belum jadi artis. Jadi dia masuk ke rumah tangga saya itu, saya buatkan manajemen label, mungkin teman-teman udah tahu lah. Jadi yang di label saya itu bukan hanya Nita kali ya. Jadi ada beberapa artis yang lain. Terus perihal yang barusan ditanyakan potongan. Jadi gini, kita udah sepakat ada kontrak dengan Nita Thalia, sekalipun dia itu istri saya. Karena dia masuk di label saya, kita ada kesepakatan tetap profesional ya, dipotong 40%. Orang beranggapan bahwa itu selama 15 tahun itu dipotong 40%. Jadi saya perlu jelasin, yang dipotong 40% hanya 3 tahun kalau tidak salah. Setelah itu dia pendakwah ya, dari pertama dia saya bikinin album pertama. Kenapa dipotong 40% itu? Karena biaya untuk promosi dan membuat album itu cukup tinggi. Pada saat itu kan tidak ada digital, kita masih pakai pita lain analog. Dulu itu saya bikin satu album untuk Nita itu tidak cukup uang 300 juta satu album. Sekarang udah punya berapa? 18 album. Jadi potongan itu bukan untuk pribadi saya. Ya, potongan itu dipotong oleh manajemen, tetapi untuk operasional dia lagi. Nah sekarang gini, kalau OPR itu kan bawa tukang make up, bawa asisten, harus pakai supir,
harus pakai bensin, harus makan. Teknita terima 60% itu adalah bersih, ya. Dan itu bukti transfernya dari manajemen ke Teknita ada. Oke. Nah, di tahun keempat apa kelima saya lupa, tapi datanya ada di kantor. Dia keberatan dengan 40%, dia minta 30%. Kita kasih karena dia istri saya, ya udah. Oke, 30%. 2 apa 3 tahun berikutnya dia keberatan lagi, minta lagi dipotongnya 25%. Kita ikut ya. 25% karena dia istri saya, ngapain perdebatkan gitu kan. Yang terakhir mungkin lupa juga istri saya. Sudah berapa tahun ini manajemen tidak potong 1% pun. Ya, jadi uang itu semua yang buat kontrak, yang meeting, yang apa segala macam, mungkin orang-orang media tahu lah. Yang di depan kan saya, karena saya di situ tuh sebagai produser, sebagai manajer, ya sebagai istri juga, sebagai suami juga, jadi dia istri saya. Jadi kalau yang meeting itu segala macam kontrak apa semua saya handle. 3 apa 4 tahun belakangan ini saya tidak motong 1% pun. Jadi uang itu langsung ke rekeningnya istri saya, dan saya sudah tidak mengetahui lagi uang itu dapat berapa, ya, untuk apa dikemanakan. Saya sudah tidak mengerti. Cuma kalau saya tanya katanya buat membantu keluarga. Karena kalau untuk hidup rumah tangga saya, semuanya itu uang saya, gitu ya. Jadi bukan uang hasilnya nih, bukan. Jadi tetap Pak Rudi tetap membiayain sebagai suami kewajiban. Ada bukti semua. Kan namanya hidup itu cuma bukan makan ya. Anak sekolah, ya biaya les, biaya listrik, iuran. Rumah kita itu alhamdulillah bisa kebeli 4 sampai 5 rumah. Biaya rumah itu semua saya yang bayar di sini, termasuk segala-segalanya. Jadi tidak ada dipotong dari uangnya nih untuk bayar listrik, dipotong uangnya nih untuk biaya rumah Cibinong, rumah baru mana. Jadi semua itu biaya rumah adalah yang nanggung saya. Mungkin kemarin Teknita lagi lupa, atau mungkin pikirannya lagi kabur, jadi nggak ingat lagi masalah-masalah seperti itu. Ya termasuk dia menjadi seorang artis itu prosesnya berat, prosesnya lama. Dan tidak sedikit uang yang keluar. Nah ini contohnya di samping saya, ini ada manajer produksi dari MGM. Mungkin bisa ngejelasin kapan sih Teknita itu masuk ke manajemen saya? Gitu. Jadi itu semuanya menurut saya yang kemarin pengacara dan membuat ide Teknita itu ibu. Termasuk beginilah, biaya rumah sakit anak melahirkan saya tidak membiayai. Sekarang logikanya begini, saya buat album itu MM-an. Sekarang untuk biaya rumah sakit berapa sih? Kalau nggak salah 45 apa 50, karena dia kebetulan waktu itu sesar, ya. Udah begitu dia sekalian ngebetulin ada bekas operasi sekalian dirapihin, makanya agak tinggi dia. Sekarang logikanya lah seperti itu. Untuk apa gitu, masa anak sendiri nggak mau ngebiayain? Nah terus sekarang kalau memang uang dikuasai oleh saya atau dipotong oleh saya, Teknita kan berstatement, saya beli rumah, beli mobil pakai uang saya. Uangnya dari mana? Saya rumah tangga yang sudah dibina selama. Betul kan? Uangnya dari mana gitu loh? Saya ini ke istri saya itu, bayangin aja, kemanapun istri saya itu saya dampingi. Saya jadi tahu banget gitu ya. Sampai kadang-kadang ya, maaf, masang mic di atas panggung kalau nggak ada teknisi itu saya yang turun. Padahal saya seorang produser. Demi kelancaran, demi kebaikan, demi cinta saya kepada istri saya lakukan. Gitu, tapi ya nggak tahu kenapa ya tiba-tiba istri saya itu mengungkir hal-hal yang tak perlu menurut saya. Itu padahal halnya kan hal-hal pribadi ya, yang harus tidak kebuka keluar. Ya akhirnya saya mengklarifikasi. Nah, terus ada masalah lagi yang saya melarang dia berteman. Saya melarang berteman, nggak boleh bergaul, nggak boleh ikut ini. Gimana ya? Saya ngejelasin. Sekarang begini, yang berstatement itu kan pengacaranya. Istrinya pengacara itu kan sering ikut saya di saya punya grup band namanya Rudy Style. Jadi dari artis pendamping. Dan dia itu sering ke rumah. Gitu, beberapa kali ke rumah, dan mungkin kalau ke rumah itu bukan hanya 1-2 orang.
dia kadang lebih dari 10 orang. Dia sampai kadang nginep, kadang apa saya tidak pernah. Termasuk itu pengacaranya. Nah, pengacaranya itu udah sering ke rumah dan ke kampung saya pun pernah. Makanya saya bingung. Oh, itu si bapak pengacaranya misal berstatement saya bisa melarang. Harusnya dia itu kan sebelum ngucap itu apa namanya ada klarifikasi dulu lah tuh yang bersangkutan yang nyampainya apa betul seperti ini atau gimana. Jadi intinya gini, saya tidak pernah melarang istri saya bergaul dengan siapapun, ya, selagi itu di koridor yang benar. Nah karena kebetulan saya jadi suaminya, saya ingin istri itu bergaul dengan teman-teman yang baru. Atau mungkin belakangan Anda juga bisa lihat di postingan ternyata dia bisa liwatan sama teh Iis Dahlia. Dan bukan sekali, beberapa kali mungkin itu dia bisa. Kenapa dia berkesimpulan bahwa saya melarang gitu loh. Dan dia juga seringlah keluar dengan teman-temannya, silakan terutama dengan namanya itu ada grup namanya grup Kunyuk Rawon. Dia itu selalu beramai-ramai kemana-mana, saya nggak pernah tahu. Ini saya ini kebetulan di samping punya usaha sendiri, ya saya kerja juga ya di kantor konsultan. Jadi saya itu udah memisah-misahkan ya. Saya semua pengeluaran rumah itu dicatat detail apapun saya catat. Mana biaya rumah, mana biaya keperluan mana keperluannya Teh Nita, mana keperluannya istri saya. Jadi tidak ada Rp1 pun ya yang saya jelasin, tidak ada Rp1 pun uang keringatnya Teh Nita yang saya kasih makan ke istri saya. Kecuali gini ya, kecuali yang saya lihat, karena kebetulan istri saya itu berdua kan akrab. Jadi kalau ulang tahun itu Teh Nita suka beli sesuatu. Itu ya saya kan, karena saya melihat. Atau Teh Nita lagi bikin acara apa, istri saya pertama masak, karena istri saya pertama lebih masak, dia kirimin makanan. Itu ya, tapi kalau untuk hidup atau nafkah istri saya yang pertama ngambil dari dari Teh Nita, itu tidak benar. Om, untuk terkait masalah anak yang katanya dia lama nggak bertemu dengan Teh Nita, apakah benar karena dilarang itu seperti apa? Jadi gini, saya pernah jelasin. Sebetulnya rumah tangga saya dengan Teh Nita itu tidak ada masalah. Ini saya pribadi tidak ada masalah. Karena gini, sebelum Teh Nita pergi itu saya 2 hari kemudiannya itu akhir minggunya saya udah booking villa di Anyer, mungkin silahkan cek atau saya bohong. Jadi kita itu mau liburan bersama, gitu ya, mau liburan bersama, ya semua lah, istri pertama, istri kedua, cuma di sananya pilahnya misah ya, nggak nyadar tuh. Nah, terus ada kejadian yang membuat dia barangkali tidak nyaman. Nah, kejadian itu adalah saya menegur dia dengan tayangan-tayangan di medsos, karena menurut saya itu kan sudah sudah ya berpakaiannya atau gayanya sudah di luar batas lah menurut saya. Makanya saya tegur ya sebagai suami, jadi saya tegur baik-baik, kita bicara apa-apa, tapi ternyata dia tidak menerima. Yang akhirnya malah memilih lari dari rumah. Jadi dia itu sudah 2 bulan lebih sampai hari ini pergi dari rumah. HP saya semua di-blok, jadi saya tidak bisa komunikasi. Jadi yang ditinggalkan itu adalah saya dan anak saya. Nah, karena anak saya di rumah kita ini tidak bisa, saya kan kerja di rumah, tidak ada orang. Yang akhirnya saya tanya anaknya, mau tinggal di mana? Mau sama siapa? Mau ke Bunda atau mau ke mana? Udah ke Dede aja, Dede itu adanya yang paling aja dari istri saya. Akhirnya kita selama 2 bulan ini di situ lah, sekolah, makan apa semua di situ. Terus saya tidak pernah melarang. Kalau memang ada larangan, saya buktikan. Larangannya seperti apa, gitu ya. Justru saya yang menyuruh anak saya, telepon Bunda pada saat ulang tahun, tolong telepon Bunda, panggil, kamu takut mau bareng di jalan sama Bunda. Iya, kata dia, Bundanya yang nggak mau. Tapi kan bukan saya atau bukan anak yang ngejauhkan anak saya. Tapi alhamdulillah kemarin anak saya bilang izin mau ketemu Bunda, saya izinkan, sampai sekarang masih bisa. Saya ngantri dan saya ketemu dia langsung.